Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfiah Ade Susiani dari Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal kompetisi sains nasional atau yang biasa disingkat dengan KSN bidang geografi tingkat kabupaten tahun 2020. Simak videonya berikut ini ya teman-teman. Langsung saja ya, kita bahas nomor 1. Nomor 1. 3 proses yang dialami oleh energi yang ditransfer dari satu tempat ke tempat yang lain adalah. Nah teman-teman, jadi nomor 1 ini adalah materi tentang perpindahan panas atau kalor. Nah, apa sih itu panas atau kalor? Panas atau kalor adalah energi yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Nah, perpindahan panas atau kalor ini terbagi menjadi 3 proses. Yang pertama, konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan kalor pada suatu zat tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contoh dari proses konduksi ini adalah benda yang terbuat dari logam akan terasa panas apabila ujung benda dipanaskan. Teman-teman bisa lihat ya gambar tersebut. Yang kedua, konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran zat yang perantaranya ikut berpindah. Contoh dari proses konveksi ini yakni gerakan naik turun pada balon udara. Proses yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara. Radiasi ini disertai cahaya. Contoh dari proses radiasi, panas matahari sampai ke bumi walau melalui ruang hampa udara. Jadi, setelah teman-teman tahu materi tadi, teman-teman bisa menjawab ya. Jadi, jawabannya itu adalah yang option D. Kita lingkarin ya, teman-teman. Konduksi, konveksi, radiasi. Nomor selanjutnya, nomor 2. Tingkat absorptivitas yang terbesar yang bisa dialami oleh cahaya yang sampai suatu lapisan atmosfer sebesar. Nah, sebelum teman-teman menjawab nomor 2 ini, teman-teman harus tahu kata kuncinya ya, di absorptivitas. Nah, absorptivitas ini artinya penyerapan cahaya. Nah, penyerapan cahaya ini tergantung oleh partikel atau gas yang ada di atmosfer. Banyak gelombang panjang dan ada juga gas yang banyak menyerap gelombang pendek. Penyerapan cahaya pada lapisan atmosfer ini dianggap sempurna jika mencapai level 1 atau 100%. Nah, dari pernyataan kakak tadi berarti jawabannya yang B ya teman-teman. 1 atau 100%. Nomor selanjutnya, nomor 3. Absorptivitas gelombang panjang terbesar atau terbanyak oleh gas rumah kaca di atmosfer khususnya dilakukan oleh A. Karbon dioksida atau CO2, B. Uap air atau H2O, C. Karbon monoksida atau CO2, D. Metana atau CH4, E. Nitrogen oksida atau NO2. Nah, dari gas-gas rumah kaca ini teman-teman, metana adalah merupakan inisiator yang efektif. Metana ini mampu menanas 20 kali lebih dioksida serta dapat menyerap gelombang panjang tinggi dibanding gas-gas yang lainnya. Jadi jawabannya D ya teman-teman. Metana atau CH4. Nomor 4. Perbedaan pengertian cuaca dan iklim khususnya pada masalah titik-titik. Nah, sebelum teman-teman menjawab nomor 4 ini, teman-teman harus tahu dulu materi tentang cuaca dan iklim. Nah, apa sih cuaca dan iklim itu? Cuaca adalah kondisi udara yang terjadi di suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Nah, sedangkan iklim adalah kondisi rata-rata cuaca pada suatu daerah yang luas. Nah, perbedaan cuaca dan iklim dapat disajikan di tabel berikut. Dilihat dari wilayahnya, cuaca ini lebih sempit, sedangkan iklim lebih luas. Dilihat dari sifatnya, cuaca ini cepat berubah atau tidak stabil, sedangkan iklim sulit berubah atau stabil. Dilihat dari prediksinya, cuaca mudah dilakukan, sedangkan iklim sulit dilakukan.
dilihat dari waktu pengamatan, cuaca bisa 24 jam, sedangkan iklim 11-30 tahun. Next. Nah, tadi kan teman-teman udah lihat kan perbedaan antara cuaca dan iklim. Jadi, jawaban yang benar adalah yang B ya teman-teman. Dari lama waktunya, cuaca waktunya singkat, sedangkan iklim waktunya panjang. B. Nomor 5. 6 proses perubahan dari satu fase ke fase yang lain adalah. Jadi nomor 5 ini adalah materi tentang perwujud benda. Nah, perubahan wujud benda ini ada 6 proses. Yang pertama, ada evaporasi atau menguap. Evaporasi ini adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Contohnya itu seperti proses penguapan air laut akibat pemanasan matahari. Nah, yang kedua, ada kondensasi atau mengembun, yakni perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Jadi, kalau kondensasi ini kebalikannya dari proses evaporasi ya. Nah, contoh dari kondensasi adalah berubahnya uap air menjadi titik-titik air di atmosfer. Yang ketiga, ada membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya, titik-titik air di atmosfer menjadi beku karena pengaruh lingkungan di atmosfer. Yang keempat, deposisi atau mengkering. Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya, perpindahan awan. Yang kelima, sublimasi. Sublimasi adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contohnya, perubahan es menjadi uap air tanpa melalui fase cair. Yang keenam, yakni mencair, yaitu perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contoh dari mencair, uap air di awan, mencair menjadi presipitasi atau yang biasa kita kenal dengan nama hujan. Nah, setelah teman-teman tahu materi tadi perubahan wujud benda, jadi nomor 5 ini urut-urutannya yakni dimulai dari evaporasi, kondensasi, membeku, deposisi, sublimasi, dan mencair. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Nomor 6. Panas yang dibutuhkan berubah fase dari cair ke gas disebut panas laten titik-titik, dan panas yang dilepaskan ketika berubah wujud dari gas ke cair disebut panas laten titik-titik. Nah, teman-teman, yang pertama ini berubah fase dari cair ke gas. Tadi apa ya? Dari cair ke gas itu evaporasi ya. Contohnya itu tadi penguapan air laut akibat pemanasan matahari. Nah, berarti ini panas laten evaporasi. Nah, yang kedua, berubah wujud dari gas ke cair. Dari gas ke cair berarti kebalikan dari proses evaporasi, berarti kondensasi. Nah, jawaban yang tepat adalah yang A, evaporasi, kondensasi. Nomor 7. Parsel udara yang naik ke atmosfer setelah mengalami kondensasi akan terhenti gerakannya pada saat titik. Nah, parsel udara yang naik ke atmosfer setelah mengalami kondensasi itu akan terhenti gerakannya mencapai kondisi stabil atau tidak bergerak. Hal ini pun dikarenakan suhu udara parsel lebih kecil dibandingkan dengan suhu lingkungannya. Apabila parsel udara ini lebih dingin dari suhu lingkungannya, maka parsel udara akan menjadi lebih berat, sehingga tidak dapat bergerak secara vertikal atau akan terhenti gerakannya. Jadi, jawaban yang sesuai dari pernyataan ini adalah yang B ya teman-teman. Suhu udara parsel lebih kecil dibandingkan dengan suhu lingkungannya. Nomor 8. Ketinggian dasar awan pada proses genesis awan yang terjadi karena udara dipaksa naik ditujukan oleh titik-titik. Sebelum teman-teman menjawab soal nomor 8 ini, teman-teman harus tahu dulu apa itu arti dari LFG, apa itu arti dari CCL, apa itu arti dari LCL, apa itu EL, apa itu LI. Nah, mari kita bahas berikut ini. Jadi, LFC atau level of reconvection
atau dalam bahasa Indonesia namanya tingkat konveksi bebas, adalah ketinggian di mana parsial udara mulai bergerak bebas secara vertikal karena suhunya yang menjadi lebih rendah sampai kemudian menjadi tidak jenuh lagi. LFC ini merupakan ketinggian puncak awan. Yang kedua, Convective Condensation Level atau CCL. Atau dalam bahasa Indonesia namanya level kondensasi konvektif, merupakan ketinggian di mana parsial udara yang dipanasi dari bawah akan naik secara adiabatik sampai menjadi jenuh. CCL ini merupakan ketinggian dasar awan kumuliform yang hanya disebabkan oleh konveksi termal. Yang ketiga, Lifting Condensation Level atau LCL. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan level kondensasi terangkat. LCL didefinisikan sebagai ketinggian pada saat paket udara yang naik secara adiabatik, kering, mulai jenuh, dan merupakan ketinggian dasar awan. Ketinggian LCL ini berada di bawah CCL, tetapi jika ada lapse rate, maka ketinggian LCL dan CCL menjadi sama. Yang keempat, Equilibrium Level atau EL. Atau dalam bahasa Indonesia dinamakan tingkat keseimbangan atau daya apung netral. EL adalah ketinggian di mana paket udara yang naik berada pada suhu yang sama dengan lingkungannya. Ini berarti bahwa udara yang tidak stabil sekarang ketika mencapai tingkat keseimbangan dan konveksi terhenti. Yang kelima, Lifted Index atau LI. Yakni tingkat labilitas atmosfer atau dalam bahasa Indonesia ya, adalah parsial udara dekat permukaan diangkat, di mana parsial yang terangkat akan menjadi dingin. Nah, berdasarkan pembahasan tadi, berarti jawaban yang tepat, ketinggian dasar awan pada proses genesis awan yang terjadi karena udara dipaksa naik ditunjukkan oleh yang tepat adalah jawaban Lifting Condensation Level. Kita lingkarin ya, Lifting Condensation Level atau LC. Nomor 9. Kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah, khususnya di Sumatera dan Kalimantan tahun 2019 ini, sudah banyak dicoba untuk diatasi. Metode meteorologis yang paling efektif saat ini yang bisa dilakukan menurut saudara adalah titik-titik. Nah, teman-teman, jadi ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk memadamkan api kebakaran hutan. Adapun metode-metode tersebut, selanjutnya kita bahas berikut ini. Metode yang pertama namanya waterbombing. Metode ini dilakukan dengan cara menurunkan air secara langsung dari helikopter atau pesawat ke wilayah dengan titik api. Berikut ini gambar dari waterbombing ya, teman-teman. Metode yang kedua namanya teknologi modifikasi cuaca atau hujan buatan. Metode ini dilakukan dengan cara menaburkan garam khusus untuk membentuk hujan. Teknologi ini berupaya untuk meningkatkan dan mempercepat jatuhnya hujan. Berikut adalah langkah-langkah dari teknologi modifikasi cuaca. Waterbombing ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari waterbombing bisa diarahkan tepat di lokasi kebakaran. Sedangkan kekurangannya terbatasnya air yang bisa dibawa oleh pesawat atau helikopter untuk memadamkan api. Kelebihan dari teknologi modifikasi cuaca ini atau hujan buatan, kelebihannya yaitu jumlah air yang bisa dibawa banyak. Sedangkan kekurangannya, hujan tidak bisa diarahkan ke tempat-tempat terjadinya kebakaran. Metode yang ketiga yakni manual. Manual ini dilakukan dengan cara proses turunnya hujan secara alami dari proses terjadinya hujan itu sendiri. Mulai dari proses evaporasi, kondensasi, lalu turun hujan. Metode yang keempat adalah kanal buatan. Kanal adalah saluran air buatan manusia yang dibuat untuk berbagai keperluan yang membantu kehidupan manusia. Adapun fungsi kanal yang pertama sebagai sarana transportasi, yang kedua sebagai irigasi atau pengairan, yang ketiga pengendali banjir, dan yang keempat sebagai tujuan wisata. Ini dia gambar dari kanal buatan ya teman-teman. Nah, dari penjelasan kakak tadi, metode meteorologis yang paling efektif yang saat ini bisa dilakukan yakni
A ya, waterbombing. Karena kelebihan dari waterbombing ini bisa diarahkan tepat di lokasi kebakaran daripada hujan buatan. Kalau hujan buatan kan hujan ini tidak bisa diarahkan ke tempat-tempat terjadinya kebakaran. Jadi jawaban yang tepat adalah waterbombing. Nomor 10. Polusi udara yang banyak terjadi di kota-kota besar dunia mempengaruhi pada pemanasan global. Beragam cara bisa dilakukan untuk mengerem laju pemanasan global tersebut dengan cara-cara yang sederhana, misalnya titik-titik. Kita analisis jawabannya satu persatu ya, teman-teman. Yang A, berpergian kemanapun dengan kendaraan bermotor. Hal ini tentu saja tidak ya, teman-teman, karena dapat menimbulkan masalah pada pemanasan global akibat asap yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor tersebut. Yang B, menyalakan lampu pada siang hari. Hal ini juga salah karena menyalakan lampu pada siang hari sama saja pemborosan energi. Yang C, tidak bepergian dengan motor atau mobil bila tidak penting. Ini benar ya. Yang D, menyalakan TV sepanjang waktu. Nah, ini juga salah karena dapat menimbulkan pemborosan energi. Yang E, banyak membersihkan badan. Nah, hal ini juga tidak ada hubungannya ya sama sekali dengan pemanasan global, jadi salah. Berarti jawaban nomor 10 yang tepat adalah opsi C. Tidak bepergian dengan motor atau mobil bila tidak penting. Nah, teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga pembahasan soal kali ini dapat bermanfaat ya bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.